Baik, shalom, selamat sore. Kita bertemu lagi dalam ibadah The Chosen Generation lewat Zoom meeting maupun streaming lewat Facebook. Pada minggu hari ini kita akan dilayani oleh seorang pendeta pastor dari Surabaya, yaitu Pastor Stephen Rantung. Dia juga adalah seorang entrepreneur. Dengan tema mengenal hati Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah sore hari ini, mari kita satu bersama-sama di dalam doa. Kami bersyukur Bapak kepadamu untuk sore hari ini, untuk hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Kami bersyukur karena Engkau tetap memberikan kami kesehatan dan kekuatan kepada kami untuk kami bisa mengikuti ibadah sore hari ini. Kami percaya Tuhan, ada berkat yang terindah seberapa kami yang hadir sore hari ini. Kami percaya ada berkat yang terindah di ruang Zoom ini maupun di live Facebook. Boleh yang ditonton oleh semua orang. Dan percaya Tuhan menganugerahkan sesuatu yang baru untuk kami bisa mengerti dan memahami. Pakai mulut, bibir, lidah Pastor Stephen Rantung untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Sepanjang ibadah ini, jaringan internet, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di ruang Zoom, baik maupun yang ada di live Facebook, perlu diingat bahwa setelah ibadah ini, kita akan upload rekamannya ke YouTube channel The Chosen Generation. Kita akan upload, jadi bisa ditonton selanjutnya selama beberapa kali, terserah Anda. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Stephen Rantung, kita akan dengarkan dulu puji-pujian yang sudah direkord sebelumnya oleh Pastor Jeremy. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kaulah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kaulah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan bersama-sama dengan para jemaat dan para malaikat-Mu Tuhan di hadapan tata-Mu. Kami menyembah-Mu, kami beri kemuliaan dan hormat dan kuasa-Nya bagi-Mu Tuhan, yang maha tinggi. Segala pujian dan hormat dan kuasa-Nya bagi-Mu Tuhan, sampai selamanya, selamanya. Kemuliaan Raja yang maha tinggi, pujian dan hormat beri tata-Mu sampai selamanya. Kemuliaan Raja yang maha tinggi, pujian dan hormat beri tata-Mu sampai selamanya. Pujian, kemuliaan Raja yang maha tinggi, pujian dan hormat beri tata-Mu sampai selamanya. Kemuliaan Raja yang maha tinggi, pujian dan hormat beri tata-Mu sampai selamanya. Hosana.
Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Shalom, kita akan menunggu terkoneksi kembali. Silakan Kak Fahmi. Oke, baik saudara-saudara semua yang sudah hadir dalam ruang Zoom kali ini, kita akan segera mengikuti mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Stephen Farju. Beliau adalah seorang entrepreneur nanti dari Surabaya, sekarang ini berlokasi di Surabaya. Dia juga akan mungkin nanti sedikit share juga, tapi baik kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu mengenai Tuhan pada sepanjang bulan November ini. Saya persilakan Pastor Stephen. Shalom, kira-kira suara saya ini ya, kedengeran ya, Bro Fahmi? Oke, kita berdoa dulu ya. Kalau putus tolong kasih kabar. Ya. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini.
Kami percaya Engkau hadir dalam ruangan Zoom kami, bahkan dalam ruangan hati kami, untuk kami beribadah, mendengar, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan oleh karena itu kami patahkan segala kuasa jahat yang mau menghancurkan ibadah kami pada sore hari ini. Apakah itu saluran yang tidak baik, apakah itu suara-suara di rumah yang mengganggu kami untuk fokus sama Tuhan. 1 jam ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan beserta dengan kami. Berikan kami telinga murid yang bisa mendengar dan mengerti apa firman-Mu katakan hari ini. Dan pakai hamba-Mu untuk mengucapkan apa yang saja yang dari Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semua lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara sekalian, walaupun tidak bisa saya dengar, tapi saya percaya saudara-saudara mendengar saya, dan saya percaya sukacita Tuhan bersama-sama dengan kita sore hari ini. Walaupun saya tahu cuaca sedang tidak baik, kemarin juga di Malang dan Batu di Jawa Timur itu banjir bandang, dan di Surabaya juga sekarang dalam keadaan hujan lebat, tapi kami percaya, kita percaya semua, itu semua adalah memang cuman pada musimnya, dan Tuhan akan selalu melindungi torang semua. Amin. Sama Manadonya, orang semua Tuhan jaga. Haleluya. Saya dari Manado, saudara-saudara, sama seperti Bro Faye. Oke, temanya sangat besar banget ya, pas saya bicara mengenal hati Tuhan, itu tuh sangat besar, tapi sebenarnya sangat-sangat simpel kalau kita mau percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hari-hari gini semua orang Kristen itu banyak sekali bicara tentang bagaimana mereka mengenal Tuhan secara sosial media. Secara sosial media, tetapi sayangnya banyak yang mengingkari apa yang mereka tulis di sosial media. Dan itu benar-benar luar biasa, itu fenomena yang sedang bergerak saat ini. Jadi apakah kita melihat itu sebagai sesuatu anugerah buat mereka yang tiba-tiba secara sosial media paham firman, secara sosial media tahu tentang kuasa Tuhan, tahu tentang janji Tuhan. Tetapi di satu pihak adalah apa yang mereka tulis dan apa yang mereka statuskan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Ya. Dan itu banyak banget contohnya, bukan cuman saya harus contohin 1-2 orang, bahkan di keluarga saya, bahkan saya dan istri pun kadang-kadang miss untuk melakukan apa yang suka kita omongkan, suka kita statuskan. Dan kita berusaha terus untuk tahu apa sih sebenarnya hati Tuhan. Nah, masalahnya sama orang Kristen itu adalah begini. Kita tahu Tuhan kita tahu siapa Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kuasa Allah, kuasa Bapa bekerja di atas Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan. Karena beda ya saudara-saudara sekalian, tahu sama mengenal itu beda. Tahu itu cuma perlu 1 menit, 1 detik, itu kita bisa tahu. Saya tahu Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak tahu saya. Saya tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak mengenal Pak Jokowi. Dia seperti apa? Karena saya mengenal Pak Jokowi tidak secara langsung, karena saya mengenal Pak Jokowi lewat literatur dan berita-berita. Nah, ini masalahnya dengan kita orang Kristen sekarang. Kita tahu siapa Tuhan, kita tahu siapa Dia, siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Kita tahu, tetapi kita juga seperti itu, cuman tahu, tidak mengenal Dia secara pribadi. Kita mengenal Tuhan, kalau kita bilang, oh kamu tidak cuma tahu Tuhan, tapi saya kenal Tuhan. Karena saya baca firman Tuhan, saya lihat berita, saya baca status, saya lihat bagaimana Tuhan itu, saya kenal. Tetapi kita tidak mengenal Tuhan itu secara pribadi. Saya bisa mengenal Pak Jokowi karena saya baca literatur, saya baca sosial medianya, saya baca berita, saya mengenal Pak Jokowi. Tapi saya tidak mengenal Pak Jokowi secara pribadi karena saya tidak bergaul dengan Pak Jokowi. Saya tidak berproses dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak memberikan sesuatu kepada saya dan saya tidak melihat sesuatu dari Pak Jokowi sehingga kita berinteraksi. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Kita tahu siapa Tuhan kita tahu Dia berkuasa, kita tahu Dia maha kuasa, kita tahu Dia mengasihi kita, tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan berkuasa atas hidup kita dan bagaimana Tuhan mengasihi kita.
Kita tidak rasain. Kenapa? Karena banyak orang Kristen hidup dalam ketakutan, banyak orang Kristen hidup di luar sukacita Tuhan, banyak orang Kristen tidak memiliki damai sejahtera Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah melarang orang takut. Alkitab tidak pernah melarang orang takut. Takut adalah sesuatu yang wajar karena kita masih hidup dari daging. Takut wajar. Tapi hidup dalam ketakutan itu tidak boleh. Kalau kita hidup dalam ketakutan, berarti kita tidak mengenal siapa Tuhan kita tidak percaya padanya, dan kita tidak meyakini dia bisa melepaskan kita dari ketakutan kita. Amin, saudara-saudara ya. Nah, itu makanya saya bilang, beda kita mengenal Tuhan. Jadi levelnya begini, kita tahu siapa Tuhan, kita mengenal Tuhan, dan kita mengenal Tuhan secara pribadi. Karena saya belum sampai ke level percaya. Karena mengenal itu, dari mengenal kita percaya. Kalau kita tidak mengenal secara pribadi, kita tidak akan percaya sama Tuhan kita. Kita cuma bisa baca, kita lihat kesaksian orang, kita bilang hebat, orang itu bisa sembuh, bisa dibangkitkan dari orang mati, bahkan apapun Tuhan bisa perbuat. Tapi kita tidak punya pengalamannya. Kita cuma mengenal Tuhan dari orang lain. Ayub bilang kan, pada waktu Ayub diproses Tuhan, Ayub bilang begini, dahulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang. Tetapi sekarang, aku mengalami sendiri. Aku melihat wajah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat wajah Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal hati Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Bapa kita? Jawabannya cuma singkat. Ibadah, ya, beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Tapi itu cukup? Itu cuman saya bilang kita baca Tuhan secara literatur. Itu yang saya bilang saya mengenal Jokowi secara literatur. Salahkah itu? Tidak. Itu adalah proses awal. Makanya orang Kristen bilang ada proses pendewasaan. Kita mengenal Tuhan secara kita baca di firman Tuhan, kita tahu kuasanya lewat firman Tuhan, kita beribadah kepadanya. And then, what next? Ada next-nya. Kita diproses Tuhan. Pada saat kita diproses Tuhan, disitulah kita harus bisa mengandalkan Tuhan untuk bisa mengenal Dia. Saudara-saudara sekalian, hubungan kita dengan Tuhan itu di Alkitab ada beberapa contoh yang Tuhan kasih. Contoh pertama adalah Tuhan bilang kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Dia juga bilang kita adalah sahabat, dan dia juga bilang kita adalah mempelainya yang akan dia jemput pada waktu dia datang. Tapi yang saya mau bahas sekarang, mudah-mudahan saya bisa membahas itu nanti kalau saya sering diundang. Yang mau bahas sekarang adalah satu hal yang paling kecil, yang paling inti, yang dia bilang, dia adalah Bapa, kita adalah anak. Ini dulu yang saya mau bahas. Mengenal Tuhan sebagai Bapa kita. Mengenal Tuhan sebagai Bapa kita. Saya punya waktu berapa menit? 30 ya? Mengenal Tuhan sebagai Bapa kita. Saya ada timer di kiri, jadi saya lihat-lihat. Mengenal Tuhan sebagai Bapa kita. Saudara-saudara, kita, siapapun kita yang sekarang ini hadir di Zoom, adalah Bapa dari seorang anak, dan adalah anak dari seorang Bapa. Setuju ya? Setuju ya? Jadi kalau saya ngomong Bapa, kita semua ngerti ya, maksud kata Bapa. Daddy, Papa, Ayah, apapun itu, kita mengenal. Dan kita mengalami. Kecuali mereka yang tiba-tiba lahir yatim piatu dan tidak punya bapa, tapi ya itu yang akan kita bahas terpisah. Karena saya berharap di sini semua pernah mengenal apa bapa, arti kata bapa dan apa arti kata anak. Saudara-saudara, saya punya anak saya baru 5 tahun. Saya tahu persis anak saya itu seperti apa, karena saya lihat dari dia lahir, dari dia bayi, sekarang sudah balita dan beranjak remaja, anak-anak lah. Saya ngerti karena saya ikutin prosesnya. Saya lihat dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya ikutin prosesnya. Saya lihat perkembangannya, saya lihat tingkah lakunya, saya lihat karakter yang akan dia pikul, yang akan dia pick, yang akan dia ambil nanti ke depannya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara?
Saya kebetulan di rumah tangga saya, sama istri saya, kami sepakat untuk tidak pakai neni, saudara-saudara. Jadi kami berdua yang mengurus anak kami, karena kami punya moto, kalau ibu kami dan bapak kami bisa melakukan, kenapa kita nggak ngelakuin? Dan saya ingin menikmati nyebokin dia, dipipisin dia, walaupun orang bilang itu ribet, ruwet, buat saya that's pengalaman. Dan kadang-kadang dia bangunin saya masih pingin tidur, dia pukul saya, banyak macam hal yang unik-unik. Kalau bercanda suka garuk-garuk, saya kadang-kadang luka-luka, karena dia laki-laki dan sangat aktif ya. Jadi saya menikmati. Kadang-kadang dia minta makan, dia lapar, dia nangis, dan saya tidak merasa itu satu kerepotan buat saya. Dan saya berharap kita juga kalau punya anak-anak bisa melakukan hal yang sama. Bukan karena saya bukan karena saya mosok, saya bisa, tapi firman Tuhan bilang begitu, saudara-saudara. Karena kita diutus Tuhan menikah, punya anak, itu untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Nah sekarang kalau kita mau melahirkan keturunan-keturunan ilahi, dan kita serahkan kepada neni, atau kepada oma, opanya, atau kepada tetangga, atau daycare, apa yang akan kita ambil dari firman Tuhan. Jadi saya melakukan itu karena saya tahu firman Tuhan. Dan saya percaya anak-anak yang dididik sama bapak dan ibunya itu berbeda dari anak-anak yang dididik sama orang lain. Itu udah nyata, tertulis. Nah, itulah hubungan bapak dan anak. Ya, hubungan bapak dan anak dimulai dari situ. Kalau saya seorang bapak duniawi yang mengerti hal sesimpel ini, bagaimana Bapak rohani kita yang mempunyai hidup kita, yang memiliki kita secara keseluruhan, dan ada beberapa lagu yang bilang, Engkau Allah mengenalku lebih daripada diriku sendiri. Ya, pertanyaannya bukan di pihak Allah, karena Allah pasti akan menganggap kita sebagai anak-anaknya. Pertanyaannya ada di kita, apa kita anaknya? Ya, sekarang begini. Kita semua mengaku kita anak Allah. Saya anak Allah, saya anak Allah. Karena orang mengerti, firman Tuhan bilang begini, hanya anak yang akan memiliki warisan. Orang-orang yang bukan anak itu tidak masuk dalam warisan, tidak memiliki hak untuk mewarisi apa yang dimiliki orang tuanya. Dan apa yang kita warisi kalau kita anak Tuhan? Kuasa, berkat, kasih karunia, sorga, itu adalah hak waris kita. Bahkan Tuhan bilang dia siapin kita apa? Mahkota. Pertanyaannya adalah, Tuhan anggap kita anak, kita anggap dia bapak nggak? Kita ngerasa kita jadi anak Tuhan menurut literatur firman Tuhan. Secara kekristenan, orang Kristen itu dibikin satu jalur, anak Allah, anak Bapa, Tuhan Bapa. Bahkan Tuhan Yesus bilang, Bapa kami yang ada di sorga. Tapi apakah kita iya? Apakah kita iya? Ya, saudara-saudara, kalau kita lebih dalam lagi sebenarnya secara firman Tuhan, Bapa itu adalah satu sebutan yang sangat intim ya, sangat intim. Saya suka menyayangkan kalau orang-orang Kristen banyak terjebak di penyebutan Allah sebagai Tuhan. Saya tidak menentang berbagai macam teologi, ya tidak, itu baik, tetapi Tuhan sendiri mengatakan atau Tuhan mengajarkan kita untuk memanggil Bapa kepada Allah, kepada Tuhannya. Saya tidak menyalahkan panggilan-panggilan yang banyak, tapi kalau saudara-saudara lihat, banyak sekali Kristen pecah karena panggilan kepada Allah. Ada yang manggil ini bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa ini, padahal itu bahasa manusia semua. Bahasa manusia semua, dan bahasa manusia itu yang merusak, mendekotomi manusia-manusia, orang-orang Kristen, sehingga mereka, saya panggil Tuhan Yahweh, saya nggak bisa kalau panggil Yahweh kamu berdosa. Jangan panggil Allah, karena Allah itu adalah bahasa yang untuk pemanggilan ilah-ilah gitu ya, versi orang Arab. Saudara-saudara, kita nggak perlu sebut dia siapa, kita nangis karena kita tahu kita salah, kita udah tahu, Tuhan udah tahu itu buat dia. Nggak usah kita sebut. Saudara sekarang berdosa, duduk diam, nangis,
Tuhan lihat dan Tuhan tahu buat siapa. Nggak usah lu sebut namanya siapa. Masa lu mau ributin namanya dia? Harus Yahweh, harus Allah, harus ini, harus itu. Bahkan Tuhan Yesus kasih sebutan yang intim. Bapa. Saudara, saya dulu pernah terjebak hampir berdebat dengan bahasa dipakai manusia untuk menyebut Tuhan. Dan akhirnya saya menghindar dari situ karena gereja yang saya tempatin di Jakarta, gereja saya, komunitas gereja saya itu ada sedikit clash dengan beberapa gereja karena penyebutan Tuhan sebagai Bapa. So, saya bilang kita keluar dari polemik. Karena tanpa engkau sebut pun roh kita yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, itu roh yang menuju kepada Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Ya. Anaknya Bro Faye kalau kecelakaan tidak diminta-minta jatuh dari kursi, Bro Faye dia nangis, dia tahu dia nangis, dia minta tolong ke bapaknya yang mana. Nggak mungkin saya. Pasti ke Bro Faye. Iya dong. Ya. Anak saya kalau hilang dia teriak papa, satu mall bisa lihat dia papa. Tapi cuman saya yang akan kejar dia karena dia hilang. Ngerti maksud saudara-saudara ya? Padahal dia teriak, papa, taruhlah lagi di Sogo ya. Papa, satu Sogo semua laki-laki pasti ngeliat dia. Semua pasti melihat dia. Tapi cuman saya akan lari ngejar dia. Kenapa? Dia anak saya. Nah, saudara mau ribut apa dengan bahasa Bapa? Kalau saudara punya Bapa yang ada di sorga, saudara harus jadi anaknya. Saudara harus benar-benar mewujudkan bahwa saudara adalah anak. Karena Tuhan ingin kita jadi anaknya. Kita mau nggak jadi anak Tuhan? Mau nggak kenal hati Bapa itu seperti apa? Mau tahu? Kita buka firman. Sekarang kita buka firman. Tadi belum ada firman kan? Kita buka firman. Kita buka firman di 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 3. Saya minta tolong kalau boleh ada teman-teman yang bacakan buat saya. Supaya kita ada sedikit interaksi, ada teman-teman dari sana yang bisa membacakan, atau saudara-saudara yang bisa membacakan. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 3. Ya, ini 1 Yohanes, saya sharing screen, ini 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 3 ya. Ini Ya. kita bisa lihat bahwa dikatakan begini, sebab setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan mengasihi dia. Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Oke. Ya. Satu, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Bukan secara literatur dan bukan secara alkitabiah, cuman baca-baca firman Tuhan dan beribadah. Adalah melakukan perintah Tuhan. Jelas Alkitab bilang di sini. Kalau engkau mengasihi Tuhan dan dia adalah Allah, dia adalah Bapa kita, lakuin perintah-perintahnya. Anak saya harus melakukan apa yang saya atur di rumah saya. Dia harus mentaati aturan rumah saya, bukan aturan rumah orang lain. Orang lain mungkin akan ngasih dia makan. Anak saya nggak makan permen dan tidak boleh makan permen. Jadi itulah perintah saya untuk dia. Kalau dia pergi ke rumah neneknya di Jakarta, dikasih permen tuh sama neneknya, sama grandmanya, makan dia. Dan saya oke-oke aja, karena itu lagi aturan di rumah grandmanya. Tapi di aturan di rumah saya, no, you nggak boleh makan permen. Itu merusak gigi, dan you makan makan nasi banyak, semua sekarang makanan serba gula, minuman serba gula, so you stop cari sources gula di tempat yang tidak wajar. Jadi no permen, gitu. Itu aturan dari rumah saya. Perintah-perintah di rumah saya. Saudara tinggal sama siapa? Saya mau tanya, saudara-saudara. Kalau saudara tinggal di rumah Bapak saudara, kita tinggal di rumah Bapak kita di surga, kita ikutin aturan-aturannya. Kita ikutin perintah-perintahnya. Apa yang dia minta kita lakukan, kita harus lakukan.
Karena itu tanda bahwa kita adalah anak Allah. Apa sih perintah-perintah Tuhan? Itu saudara baca di literatur firman Tuhan. Dan kalau saudara melakukan perintah, dan saudara akan berproses dengan Tuhan. Karena daging kita tidak akan suka perintah-perintah Tuhan. Daging kita senangnya janji-janji Tuhan. Daging kita ini senang sama janji-janji Tuhan. Perintah-perintah Tuhan, nanti dulu. Contoh, ngasihin orang yang membenci kita. Maafin istri kamu, ya, karena dia nggak bisa masak. Maafin suami kamu kalau dia malas, ya. Maafin suami kamu kalau dia nggak suka bekerja. Ini kita belum ke level yang lebih tinggi ya. Kita nggak ngomong selingkuh-selingkuhan. Ini berat banget kalau selingkuh-selingkuhan. Karena banyak orang Kristen sekarang mudah menyerah. Banyak banget, saya banyak banget terima telepon dan konseling orang-orang yang give up sama perkawinannya. Karena apa? Media sosial tunjukin lu boleh kok lu cerai, lu boleh kok gini. Udah ada gereja kok yang izinin, udah ada ini kok yang begini udah. Jadi lu ikut aturan dunia, lu tidak ikut aturan Bapa, lu tinggal di mana? Kita tinggal di mana? Ya. Saudara-saudara, Tuhan pingin begitu kita keluar dari rumah Bapa, kita melakukan apa yang ada di rumah kita. Sehingga orang mengenal dia anak Bapa, sehingga orang mengenal Bapa dan Bapa dimuliakan dalam hidup kita. Karena apa? Itu anak Bapa yang sedang jalan. Ya. Anak Bapa itu ya, begitu dia sampai kalau teman-temannya yang suka mabuk ya, begitu anak Bapak itu datang di situ, itu teman-teman berhenti minum, nggak tahu kenapa. Tanpa kita ngomong, lu jangan minum dong, jangan gitu. Ntar mereka lu sok cuci lu di sana minum, di sini nggak minum. Kita datang aja orang-orang yang main judi, kita datang ke situ, mereka diam berhenti main judi. Itulah kuasa Bapak buat anak-anaknya, nggak perlu kita ngomong. Gitu loh. Kita tunjukin keluar, kita nggak usah gembar-gembor kita, oh Tuhan kita gitu, terus tiba-tiba orang datang, shalom, amin, which is buat saya nggak salah ya, tapi banyak orang yang menyalahkan ngelakuin ini salah. Shalomnya nggak salah, tapi yang pelakunya itu kadang-kadang salah gitu kan. Sehingga orang, Kristen lagi nih, sok suci, sok gini. Dan hari gini saudara-saudara, bahkan saudara berdoa di restoran, dilihatin orang hari ini. Dilihatin, dilirik, disirikin. Itu sekarang keadaannya tuh seperti itu sekarang. Kita nggak bisa hindari. Kalau saudara terbiasa berdoa sebelum makan di rumah, ya di rumah saudara, di rumah di mana Bapak minta saudara ngelakuin itu, saudara di restoran dimanapun saudara berdoa. Saudara-saudara, saya ngomong kayak gini kenapa? Karena banyak orang Kristen sudah malu berdoa makan. Simple things. Anda bisa bilang, kamu anak saya. Karena Tuhan mengakui kamu sebagai anak, tetapi apakah kamu adalah anak yang benar-benar seperti yang dia minta? Ingat saudara-saudara, Matius bilang kan, tidak semua orang menyebut Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Lebih sadis lagi kalau saya nggak salah, Matius 17, dia bilang, Tuhan, aku melakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku menyembuhkan, aku bernubuat. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu. Dia pakai tanda seru tuh di firman Tuhan. Enyahlah kamu. Gitu. Ya. So, kita boleh ngaku kita Kristen. Kita boleh ngaku kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita ngelakuin perintahnya, kita bukan siapa-siapa. Kita nggak ada bedanya sama orang-orang lain. Sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu artinya kita bukan anaknya Bapa. It's simple. Saya sangat memperhatikan dan sangat prihatin dengan keadaan di mana orang Kristen menggampangkan hubungan Bapa dan anak. Saudara-saudara. Kalau saudara-saudara adalah anak Bapa, saudara-saudara melakukan apa yang Tuhan izinkan, saudara-saudara nggak perlu minta, Tuhan tahu apa yang ada di hati saudara. Percaya saudara. Kalau saudara-saudara ya tidak melakukan firman Tuhan, tapi saudara-saudara
mau klaim janji-janji Tuhan, nggak bisa, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, saya mau tanya, kalau saudara bekerja, mungkin saya rasa banyak dari kita bekerja. Saudara kalau bekerja terima gaji awal atau terima gaji akhir? Bisnis usaha saudara terima gaji, kalau sudah bekerja pasti di awal atau di akhir? Di akhir. Pada saat apa? Saudara melakukan pekerjaan saudara, baru saudara digaji. Masa kita kekristenan kita berbuat, kita terima janji-janji, tapi kita ngelakuin perintah Tuhan? Gitu. Firman Tuhan bilang lakukan perintahnya. Next, cepat firman yang kedua. Jadi pertama kita lakukan perintah Tuhan. Yang kedua itu ada di 1 Yohanes 4, masih di 1 Yohanes, tapi ini 1 Yohanes 4, ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 4, bisa di-share, Bro Fai? 1 Yohanes 4, ayat 15. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16. Yes. Begini, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, 1 Yohanes. seberang sungai Yordan. 1 Yohanes ya itu ya? Sorry. 1 Yohanes. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 15. Ya, 1 sorry. Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 15. Yes. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Saudara, begini ya, saya mau kasih saya kasih pengandaian yang secara simpel. Kalau kita jadi anak Allah, ada satu marga atau satu pengikat yang namanya kasih. Jadi kalau Bapak lu adalah kasih. Kalau enggak ini putus hubungannya. Bukan anak Allah. Bapak kita bukan sumber kasih, dia kasih. Dia adalah kasih. Kita mungkin pernah dengar ini, banyak orang khotbah. Allah itu bukan sumber kasih, dia adalah kasih itu sendiri. So kalau Allah penuh kasih, anaknya harus penuh kasih. Iya dong? Iya dong ya? Setuju ya? Karena Alkitab yang ngomong, bukan saya. Alkitab yang ngomong. So keluarga ini, keluarga yang bapaknya adalah Tuhan, adalah keluarga yang dikenal karena kasih. So kalau kita bilang kita mau mengenal Allah, kita mau mengenal Bapa kita harus ngelakuin perintah Allah, ngelakuin perintah Bapa kita, dan kita harus pegang yang namanya komitmen keluarga kita, yang adalah kasih. Itu bonding keluarga kita, kasih. Komitmen keluarga kita, kasih. Jadi kalau saya bisa bilang, nama keluarga kita, marganya kasih. So kalau kita adalah anak Bapa, ya, yang bapaknya punya peraturannya A, dan dibonding dengan kasih sebagai aturan main keluarga, dan kalau kita mau ngaku kita anak, kita harus ngelakuin itu. Kalau kita kembali lagi ke Yohanes 4 tadi, ke Yohanes 5, yang ayat pertama, nggak usah dibuka Bro Fai, saya akan ini. Di ayat ketiga dia bilang begini, sebab itulah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan di terakhir dia bilang begini, ini yang saya suka banget, perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu nggak berat. Ya, saudara, kalau saudara sering bohong, disuruh nggak bohong, berat, pasti berat, karena tiap hari bohong. Sampai saudara sudah tidak tahu, orang deketin saudara udah nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu, karena udah bohong tiap hari. Begitu mau berubah pasti susah, berat. Tapi kalau saudara nggak pernah bohong dan tahu bohong itu salah, bohong itu nggak berat. Saya nggak ngerokok. Jadi buat saya, nggak ngerokok itu nggak berat. Karena saya nggak ngerokok, saya nggak lakuin gitu. Saya diperintah untuk tidak ngerokok. Jadi buat saya nggak berat.
Buat saudara yang tiap hari ngerokok 1 bungkus sehari disuruh berhenti ngerokok, sangat berat. Sangat berat. Saudara yang sedang nonton pornografi, saudara yang sering ngelakuin seks di luar nikah, saudara yang selingkuh dan sedang ngelakuin masturbasi dan segala macam, kalau Tuhan bilang stop itu berat. Karena saudara melakukan itu setiap hari, rutin ngelakuinnya. Tapi kalau tidak, nggak berat. Gitu. Karena apa, saudara-saudara? Allah kita Maha Kasih, ya, kita keluarga kasih. Jadi Allah harus mempraktekkan, begitu kita buat dosa, Allah akan ampunin kita. Ampunin, dan ampun. Dan begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, itu nebus dosa kita. Tapi ingat baik-baik, Dia adalah Allah yang pencemburu juga. Dia adalah Allah yang pencemburu. Cemburu karena apa? Bisa jadi karena kita terlalu lama hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Ya. Jadi kita jangan mainin kalau nanti besok juga bertobat Tuhan akan terima, akan ampunin Tuhan. Kalau waktunya kamu masih punya, fine. Kalau waktunya sudah tidak ada, gitu kan? Nah, kita nggak pernah tahu waktu kita sampai kapan. Nggak ada yang tahu waktunya sampai kapan. Gitu. So, kalau kita mau mengenal Allah, kalau kita ingin mengenal Tuhan kita itu siapa, dan kita kepingin ada dalam aturan main atau dalam anugerah Tuhan, kita harus ngelakuin apa yang Tuhan inginkan, dan kita harus punya yang Tuhan mau kasih. Ya. Kita harus melakukan semuanya. Karena kita dikenal bukan karena kita rajin berdoa, karena kita rajin baca firman. Kita dikenal orang karena kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, apa bedanya? Kita Kristen secara KTP, kamu ke airport aja baru Kristen, KTP keluar, it's fine. Dan kekristenan kalian tahu kan bukan agama. Kekristenan itulah cara kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kita melakukan apa seperti Tuhan Yesus lakukan. Amin. Saudara-saudara, kita nggak bisa bilang kita Kristen kalau kita tidak sama sekali ngelakuin apa yang Bapak pingin kita lakuin. Kalau nggak, kalian beragama. Gitu kan. Dan Tuhan tidak datang untuk bikin agama. Tuhan cari pengikut. Tuhan cari anak-anaknya. Ya, tidak ada planning Tuhan bikin agama, nggak ada. So, saudara-saudara sekalian, saya percaya kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan itu tidak berat. Walaupun saya percaya daging kita masih sangat kuat, ya, daging kita masih sangat kuat. Dan itu tiap hari kita harus berjuang. Apalagi mereka yang tidak berjuang, ya, kita harus berjuang. Pada waktu saya bertobat, saya kilas balik sedikit. Pada satu bertobat, dosa saya sudah satu tumpuk, saya nggak bisa hilangin semuanya. Seperti saya bilang tadi, berat untuk memulai sesuatu, tiba-tiba kertas jadi putih, gitu kan. Itu kertas jadi putih itu prosesnya panjang, sampai pada Tuhan bilang selesai. Karena proses Tuhan ke kita itu, kita tuh hidup kudus, agar kita bisa melihat Allah, kan. Kita jadi anak untuk jadi mirip seperti Bapa nantinya. Bapa kita. Itu prosesnya nggak terjadi 1 malam, 2 malam, 1 bulan, 2 bulan. Itu seumur hidup Tuhan proses. Sampai pada Tuhan bilang sudah selesai. Jadi nggak ada orang Kristen bilang saya sudah selesai jadi anak Bapa. Karena besok pagi lu bangun lagi, besok pagi lu harus berjuang lagi dari awal. Dari pagi jam 6 pagi lu bangun untuk jadi anak Bapa. Gitu loh. Begitu ada masalah, bagaimana saya sebagai anak Bapa mengcounter ini. Ya. So, setiap hari kita berproses sampai Tuhan manggil kita pulang. Dan kita menang. Kita menang pada waktu kita meninggal, pada waktu kita dihadapkan pada suatu penghakiman terakhir. Tuhan bilang, betul kamu anakku dan aku adalah Bapamu. Terimalah warisannya. Nah, saya pada waktu saya bertobat, saya minta Tuhan satu hal apa yang harus saya mulai untuk dilakukan. Dan Tuhan kasih saya hikmat pada waktu saya bertobat. Hal pertama yang saya lakuin adalah berhenti berbohong, saudara-saudara. Dan saya berjuang lama untuk berhenti berbohong.
Berjuang lama. Apalagi saya masih di dunia bisnis ya saudara-saudara. Saya suka marah tuh kalau sekretaris saya, waktu setelah proses tuh sekretaris saya kalau misalnya saya bilang saya ada meeting, saya nggak mau diganggu, itu kalau kadang-kadang ditelepon diangkat, maaf Bapak nggak ada di kantor. Itu saya berhentiin meetingnya, saya tegur. Bapak ada di kantor tapi lagi meeting, susah banget sih kamu ngomongin Bapak lagi di kantor tapi lagi meeting, boleh telepon lagi? Gitu kan? Jadi kalau kita belajar untuk tidak berbohong, hati kita miris tuh kalau ada dengar kebohongan tuh tajam gitu kan. Jadi tajam tuh kayak saya bilang tadi, kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa nggak minum alkohol atau nggak ngerokok, seperti itu jadinya. Nah, saudara-saudara, profesi saya tidak langsung jadi tiba-tiba saya tidak bisa bohong. Sampai sekarang pun kadang-kadang saya masih kepleset, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Kalau ada orang tanya ke saya, bro udah makan bro, dan saya belum makan, cuman karena saya sungkan nolak, saya bilang, udah bro, udah makan. Sudah sering kan kayak gitu pasti banyak gitu kan. Saya nggak tahu lah. Saya suka begitu kadang-kadang masih. Sudah makan bro? Udah bro. Saya ingat saya belum makan. Itu saudara-saudara sampai malam saya nggak bisa tidur minta ampun ya saudara-saudara. Saya minta ampun sama Tuhan sampai malam. Kadang-kadang kalau saya ngerasa bersalah banget saya sampai nangis-nangis saudara. Cuman karena bahasa udah makan. Tapi seperti saya bilang tadi, begitu sekretaris saya bohong, begitu ada orang bohong di samping saya langsung bilang, saya agak sedikit terganggu dengan kamu punya bahasa bohong. Jangan dong. Karena saya keganggu banget kamu bohong. Karena apa? Sudah tidak di dalam sistem saya. Sudah dalam sistem saya. Gitu. So, saudara-saudara sekalian, saya percaya saya udah kebanyakan nih, udah jam 18.00, jam berapa nih? Udah jam 4 ya. Saya percaya firman Tuhan sore hari ini bisa benar-benar menjadi rema, menjadikan kita kembali menjadi anak-anak Allah, karena Allah membuka diri untuk kita bagaimana cara kita mengenal Dia. Kita anaknya harus untuk terus mengenal Dia lebih dekat lagi. Cari tahu apa yang Tuhan mau, apa Bapak tuh maunya aku sekolah di mana, Bapak tuh maunya aku kerja di mana, Bapak tuh maunya apa sama hidup saya. Gitu. Saudara-saudara, berkat, kasih karunia, dan mujizat, tuh saudara tuh kalau jadi anak Bapak tuh nggak perlu nanya, dia tahu gitu loh. Bro Fahmi lagi perlu mobil ini, lagi perlu bisnis ini, dia siapin saudara-saudara. Nggak usah klaim-klaim kiri kanan gitu loh, tumpang-tumpang tangan. Nggak, itu bukan cara main anak-anak Allah. Lah dia punya langit dan bumi, gitu kan? Anak saya sepatunya aja rusak, nggak perlu saya ini, nggak usah rusak, sempit aja. Saya udah tahu saya harus beli sepatu buat dia. Ya, anak saya kalau dia lari ada eskalator turun tinggi dan dia lari udah dekat situ, saya pasti kejar dia tuh, stop. Saya tahu dia akan celaka. Saya ada di samping dia dan begitu rame dalam mall atau di mana rame itu saya pasti pegang dia. Pasti pegang dia. Itu adalah Bapa secara otomatis. Apalagi Bapa kita yang di surga. Oh, luar biasa saudara-saudara. Kalau saudara-saudara bisa berdoa minta Tuhan bukain mata saya untuk lihatin siapa-siapa di sekeliling saya. Saudara bisa lihat tuh malaikat-malaikat sama pedang-pedang tuh kelilingin saudara tuh bisa. Gitu kan. Ada sambungan bukan jarak jauh lagi tuh, jarak begini doang sama Tuhan. Tuhan ada sama-sama kita. Bahkan dia bilang dia jalan beriringan dengan kita. Terus kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang? Kalau kita sadar kita ini anak Bapa. Apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Tuhan pasti sediakan buat kita. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, lakuin perintah Tuhan. Karena bonusnya itu tidak akan pernah saudara tahu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati. Bapa kita tahu, saudara-saudara, percaya. Kalau saya mau ngomongin tentang kasih Bapa kepada saya dalam hidup saya, panjang ceritanya. Nggak habis 2 hari. Karena setiap hari baru. Dan saya sangat kepingin saudara-saudara yang ada di sini, seberapa kita yang ada,
Ngalamin itu setiap hari. Sehingga kita bisa nyanyi setiap hari. Kasih setiamu yang kurasakan. Itu benar-benar luar biasa, saudara-saudara. Saudara jangan nyepelekan Bapak kita cuma karena duit dan makan. Jangan. Bapak kita lebih besar dari itu. Kalau saudara cuma mau makan, mau pakai baju, mau duit, aduh, kecil, saudara-saudara. Kecil, buat Tuhan kita kecil. Berpikir yang besar karena Allah kita besar, Bapak kita besar. Kok kita tarik ke bawah cuma karena Tuhan gue lapar. Sekarang Tuhan bilang orang-orang yang tidak percaya aja ya, saudara-saudara orang yang tidak percaya Tuhan, itu makan loh sampai sekarang selama dia berusaha, makan, apalagi kita anak-anaknya. Gitu loh. Jangan downgrade Bapak kita di surga. Jangan downgrade hubungan kita dengan Bapa. Karena hal-hal yang sifatnya sementara. Saudara, saudara kalau jadi anak Allah dan tidak mengalami Tuhan dalam hidup saudara, sayang. Sangat disayangkan. Dan bisa dibilang mungkin saudara bukan anaknya dia. So, saudara-saudara sekalian, saya percaya firman yang kita dengar sore hari ini bisa bermanfaat buat kerohanian kita, nambah kita dewasa, nambah kita mengerti siapa kita sebenarnya, karena Allah ada di sana dan dia sudah fix di situ. Kita yang lari-lari. Kita kadang-kadang melihat Allah dari sisi fashion, kita lagi begini, lagi sisi bisnis, kita lihat Allah seperti ini, gitu kan, lagi sisi media sosial, kita lihat Allah seperti ini, gitu kan. Padahal dia ada di situ. Gitu kan. Dia ada selalu bersama kita dalam segala hal, tapi kita melihatnya secara kotak-kotak. Padahal dia buka tangan dia buat kita, dia nyambut kita karena kita anaknya dia, gitu. Ya, kamu tinggal kenalin dia dengan lakuin aja perintah-perintahnya. Lakuin perintah-perintahnya dan bagikan kasih kita. Perintah-perintah itu tidak berat. Kasih itu tidak berat. Kasih itu sukacita itu gratis, saudara-saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang kan saya tambahin sedikit ya. Kadang-kadang ya, ada orang ribut gitu, suami istri. Saya nggak ngomong apa-apa, saudara. Saya cuma kasih telinga buat saya dengar. Saya ngangguk-ngangguk aja, ngangguk-ngangguk. Tiba-tiba mereka, gimana dong? Lu kan pendeta, kenapa gini? Gue ngangguk-ngangguk aja. Ya terus aja lu ribut. Ribut aja terus. Terus mau gimana, bro? Gimana? Lah gimana lu orang Kristen udah tahu firman Tuhan kok? Masa mau tanya gue sebagai orang manusia? Ya nggak boleh bercerai, ya udah. Damai. Tetapi kan gue nggak sayang begini-begini. Lu nggak sayang dia, bukan karena ukuran kasih lu, tapi karena ukuran kasih Bapa ke lu. Bapa nyuruh lu kasihin istri lu. Bukan karena lu sudah nggak cinta sama bini lu, lu harus mengasihi istri lu, karena itu Bapa yang minta, gitu kan. Selesai mau argue apa, selesai. Istri yang ngomong, saya udah nggak lagi apa ya. Lu ngeliat firman Tuhan. Engkau harus menghormati suamimu, apapun yang terjadi, bukan karena lu udah hilang respect, lu udah hilang sayang, lu udah mati rasa, tapi perintah Bapa, hormatilah suamimu. Terus mau minta apa? Saya mesti konseling apa? Tuhan yang konseling sendiri, kok kalian nggak dengar, mau apa saya manusia? Ya saudara-saudara. Kalau kita taat apa yang Tuhan minta, kita punya kasih. Nggak akan ada persoalan, saya percaya. Yang berjalan di pihak kita itu lebih besar dari segala-galanya. Orang Kristen senang sekali bilang begini, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan ngomong, emang iya, itu lu di pihak lu. Lu lagi jalan pakai kekuatan sendiri. Lu lagi jalan pakai koneksi orang. Gitu kan. So kalau kita anak-anak Bapa, tunjukin ke orang-orang luar, Bapa kita keren. Bapak kita luar biasa. Dia yang punya langit dan bumi. Lu boleh sultan apa. Kalau lu ntar juga ngadapin bapak gua, lu udah selesai di dunia, lu ketemu bapak babe gua, gitu kan. Amin, saudara-saudara. Diberkati semoga pada sore hari ini, seberapapun kita yang hadir, saya percaya firman ini akan bawa hikmat buat saudara. Saya doain, boleh ya? Saya doain. Kita berdoa saudara-saudara. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Firman-Mu
sudah kami terima, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat melakukan perintah Tuhan, dan taat menyebarkan kasih, karena kami sudah berkomitmen untuk selalu menjadi anak Bapa di surga. Kami tidak tahu apakah persoalan yang kami hadapi saat ini, masing-masing kami hadapi. Kami nggak tahu apa yang sedang menunggu kami di masa depan kami. Tapi kami percaya kalau kami punya Allah dan Bapa seperti Engkau yang menjaga kami, semua hal itu dan kami lewati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami mengucap syukur Bapak, berkati fellowship ini, berkati Bo Fahmi, Pendeta Ana, dan semua orang yang sudah berusaha sampai ministry ini berjalan. Tuhan, kami tidak melihat berapa banyaknya kami, tapi kami percaya sedikit pun kami itu akan membawa impact, akan membawa efek yang luar biasa di marketplace atau di keluarga kami masing-masing. Tuhan akan membentuk generasi-generasi atau orang-orang yang benar-benar mengerti dan mengasihi Tuhan. Bukan dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas. Kami mengucap syukur Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Selamat kami yang hidup. Engkau akan selalu beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Bro Faye. Ya, Pastor Simon, jangan dulu pergi. Oke. Ini session khotbah yang menarik ya, Bapak Ibu, karena kalau kita dengar ya tadi Pastor Simon sempat menjabarkan secara gamblang dan menurut saya cukup praktis, sangat praktis. Saya tertarik dengan apa yang mungkin nanti akan diikuti sama yang lain ingin bertanya, karena kita membangun di sini Choosing Generation untuk kalau ada pertanyaan, kan kalau di khotbah yang biasa di gereja mungkin nggak bisa bertanya, tetapi di sini kita bisa untuk menanyakan apa yang kira-kira belum bisa kita ngerti. Tadi saya tertarik bahwa dari sisi Allah nggak berubah, ya kan? Pastor Stephen bilang ya dia tetap menganggap kita anak apapun itu, tapi kita yang sering jalan-jalan gitu loh, kita yang sering nggak percaya. Nah, bagaimana cara ya? Tadi Pastor Stephen sudah mengatakan bahwa baca firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan, dan hidup dalam kasih, karena itu fondasinya. Tapi maksudnya bisa nggak kasih contoh? Karena kan begini, tadi Pastor Stephen sempat ngomong, ini soal lapar nih, maksudnya kadang-kadang kita karena keadaan terdesak, akhirnya kita jalan pintas. Misalnya dalam pekerjaan atau dalam keluarga, kita akhirnya mengeluarkan suatu kata-kata, mengeluarkan suatu ini adanya, kita misalnya melangkah keluar dari situasi gitu, dan sebenarnya kita tidak tahan, ya istilahnya belum give up, tapi pada dasarnya sudah give up gitu. Itu kira-kira ada nggak? Nah ini ada pertanyaan juga, yang itu yang pertama. Ada yang pertanyaan kedua, ini ada yang bertanya, karena Pastor Stephen ini dari dunia bisnis gitu, dan saya lihat memang ya jujur ya sudah menjadi berkat. Saya lihat bahwa apa yang dilakukan di Jakarta kemarin, ya saya juga tahu ada up and down, hanya Surabaya, dan bisa buka sekolah di Surabaya. Ini ada kiat-kiat dalam dunia bisnis dari persepsi kekristenan apa sih? Karena di sini ada Ibu Ati, ada Ibu Catherine juga mungkin yang sementara melakukan bisnis. Ya, silakan Pastor Stephen. Saya jawab yang pertama dulu ya. Ya. Jadi begini, seperti saya bilang tadi, kita sama Tuhan itu berproses. Tapi kita harus mau dulu untuk melakukan perintahnya Dia. Karena saya bilang tadi, seperti saya bilang, Tuhan saya berhenti bohong, saya mau belajar berhenti bohong. Itu tidak tiba-tiba satu malam saya langsung berubah untuk tidak berbohong. Itu proses. Proses itu yang akan menghakimi hati kita ketika kita melakukan apa yang salah. Bro Fai bilang kalau saya melakukan yang hal salah, tiba-tiba saya sadar, itu paling bagus. Karena alarmnya udah jala berarti. Ada orang yang sampai ngefitnah orang, ngejatuhin orang, itu pulang masih tidur enak di rumah. Dan itu orang Kristen. Ngambil duit orang, itu masih tidur enak di rumah, itu orang Kristen. Ada satu hal yang di firman Tuhan bilang, seperti apa yang Tuhan lakuin ke Firaun pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Udah 9 tulah, Tuhan bilang saya masih mengeraskan hatinya. Gitu kan?
Nah, yang paling berbahaya bagi orang Kristen begitu sudah didatangin Tuhan berkali-kali diperingatin, tapi tetap melakukan dosa yang sama dan tidak mau berubah. Itu paling berbahaya adalah begitu Tuhan mengeraskan hatinya. Ibarat kata siapapun yang memuncul di situ, bahkan kalau kita baca di Matius ada kejadian yang dia bilang ke Bapak Abraham, boleh nggak saya balik lagi ke dunia untuk saya kasih tahu ke saudara-saudara saya supaya tidak tersiksa seperti saya di neraka. Pak Abraham bilang, Tuhan pun bangkit ke situ mereka tidak akan percaya. Karena apa? Kesaksian semua nabi-nabi dan semua sudah ditulis itu aja mereka nggak percaya, apalagi elu mau bangkit. Karena dia berpikir begitu, dengan saya bisa mungkin nyelamatin mereka. Dia merasa diri dia lebih hebat daripada orang-orang nabi-nabi yang lain. Dia merasa lebih hebat dari firman. Dia merasa lebih hebat dari Roh Kudus, gitu. Tetapi Abraham bilang nggak mungkin, sudah cukup itu apa namanya firman yang ada. Jadi kita diproses sama Tuhan, kita mau atau tidak itu aja prinsipnya. Kalau kita tiba-tiba, gue salah salah ngomong gue ngefitnahin orang nih kayaknya, bisa karena itu proses. Tapi pada waktu kita sadar, dan saya bilang tadi saya aja pada waktu saya ngomong, udah makan belum? Udah, padahal belum. Itu sampai saya di rumah tuh saya bisa nangis dan minta ampun sama Tuhan. Udah kayak saya habis bunuh orang tadi. Dan saudara-saudara harus yakin, percaya. Semua dosa itu sifatnya sama. Semua dosa itu. Kita mau bunuh orang, kita mau bohong, kita mau nipu, itu sama ukurannya. Firman Tuhan cuma bilang, yang membedakan dosa itu cuma dosa perzinahan, baca firman Tuhan. Karena semua perzinahan itu terjadi di dalam tubuh. Dan dosa yang terakhir adalah dosa menghujat Roh Kudus. Itu langsung dapat hukumannya. Di luar daripada itu firman Tuhan tidak mengkotak-kotakan ini gengnya dosa pemfitnah tuh sama kayak gosipin orang, itu nggak ada bagan buat itu, semua sama. Nah, kalau kita ngelakuin itu dan kita mulai ngerasa bersalah, you are in the right track. Kita dalam jalan yang benar. Tinggal kita mau dablek atau mau sadar cepat gitu. Karena apa, saudara-saudara? Buat saya, yang menghalangi berkat Tuhan, firman Tuhan ini semua dari firman Tuhan. Yang menghalangi berkat Tuhan adalah dosamu. Yang menghalangi Tuhan untuk mendengarkan isi hatimu itu karena hati kita kotor, gitu. Kita bisa bilang ke orang, kita ke gereja nangis-nangis, kita semua orang itu udah bisa nama shalom nama tengah lah, setiap masuk rumah shalom gitu. Itu yang saya bilang tadi, banyak orang yang begitu gitu salah praktekin. Pada keluaran masuk rumah shalom itu diomongin orang yang di sebelah rumah gitu kan. Gitu, itu bahaya banget. Nah, itu masih wajar, Bro Fai. Itu maksudnya gini, bukan saya bilang itu boleh. Tetapi ada yang lebih tidak wajar, yaitu dosa ketakutan, kekhawatiran. Ya, itu dosa-dosa yang orang pikir itu bukan hal-hal yang biasa, tapi itu dosa yang menyangkut keimanan, kepercayaan kita sama Tuhan. Kalau dosa yang kita lakuin, kita nyuri, kita fitnah, kita bohong, kita apa namanya, kita gosipin orang, ya, nyuri, itu adalah dosa-dosa yang akan sangat cepat kita realize. Kita tangkap, gue salah. Tapi begitu kita takut, kita khawatir, dan hidup penuh dengan keraguan-raguan, itu yang bahaya. Karena itu meregoti kita punya iman itu pelan-pelan. Itu dia. Tapi kalau kita udah ada triggernya dan kita sadar, kita in the right track. Nah, sekarang apa tadi pertanyaan keduanya dari ada pertanyaan kedua itu, boleh sharing kiat-kiat dunia bisnis dalam persepsi kekristenan. Mungkin bisa sharing, yang kemarin kan sudah ada pengalaman yang itu pindah. Nah, sekarang gimana sih bisa ada ini terbentuk yang saya lihat sekarang udah malah lagi buka lowongan untuk hire orang ini kayaknya nih ya. Iya. Buat mereka yang melakukan bisnis itu pertama-tama adalah kita serahkan apa rancangan kita kepada Tuhan. Itu udah pasti satu. Dan kita berbisnis, kita ngelakuin bisnis kita dengan talenta yang Tuhan kasih ke kita. Jangan kita ngelakuin hal-hal karena keinginan kita.
Karena orang terjatuh pada keinginannya masing-masing kan. Tapi sebenarnya ada orang begini, yang saya harus ngomong, dan ini saya ngomong juga ke berbagai macam seminar-seminar dan ini ya. Kalau bisnis itu jangan banyak maunya. Nggak boleh banyak maunya kalau bisnis, apalagi anak Tuhan. Terlebih anak Tuhan. Ya. Apalagi satu kemauan yang kepingin dia terjadi, bahwa dia kepingin kaya, dia kepingin famous, dia kepingin sukses. Gitu kan. Kaya, famous, sukses. Apa sih arti sukses buat orang Kristen? Alkitab tidak menjabarkan kesuksesan. Alkitab tidak menjabarkan kesuksesan. Alkitab menjabarkan damai sejahtera. Jadi begitu kita ngelakuin bisnis sebagai orang Kristen, sudah tidak ada damai sejahtera, stop. Stop. Itu adalah tanda dari Tuhan. Kalau kita ngelakuin bisnis, kita kecapean, keluarga ribut karena bisnis kita ribut dengan orang-orang karena bisnis kita ribut dengan karyawan kita karena bisnis kita ribut sama diri sendiri karena kita nggak pernah puas dengan apa yang kita lakuin. Stop. Cari bisnis yang lain. Karena begini, bisnis yang membuat kita sukacita, itu akan memberikan sukacita buat orang-orang di samping kita. Dan itulah cara kerja Tuhan dengan bisnis kita. Bisnis kita mulai dari kecil, nggak apa-apa. Karena Tuhan tidak menciptakan kompetisi buat anak-anaknya. Alkitab pun tidak tulis ada kompetisi. Gitu. Kita harus buang jauh-jauh ilmu kompetisi itu. Kalau kita tekun ngelakuin apa yang kita lakuin dan kita punya perhitungan secara bisnis, ada namanya planning, organizing, dan eksekusi, itu searah. Ya. Kita lihat modal kita, berapa yang kita lakuin itu ada di planning kan. Kita lakuin untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita nggak lakuin bisnis kita karena kita niru dari orang lain. Kita pingin seperti dia, kita pingin seperti itu, kita pingin saya mau begini, saya mau begitu. No. Kita lakuin bisnis kita. Karena kita punya talenta untuk ngelakuin itu, kita punya channel untuk ngelakuin itu, kita punya partner untuk ngelakuin itu, dan saya paham bisnis ini. Saya paham bidang ini. Gitu kan? Saya percaya kalau itu saudara lakuin, ya, itu saudara lakuin, apalagi saudara lakuinnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisnis saudara akan jalan. Karena ukuran orang Kristen adalah bisnis itu, dia berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki. Saya dulu pernah ada orang ngomong ke saya, kita harus jadi berkat, Pak. Saya ingin diberkati Tuhan untuk bisa memberkati orang. Saya bilang, no. Nggak perlu lu diberkati Tuhan. Lu harus bisa memberkati orang. Gitu. Lu mau diberkati, nggak berkati, firman Tuhan bilang lu harus bisa memberkatin orang. Berkatinya apa? Nggak, karena pikiran lu, di kepala lu, berkatin itu pakai duit. Gitu. Padahal Tuhan nggak bilang gitu. Gitu. Kamu ada pada saat mereka berbisnis, kamu temenin mereka, kamu coaching mereka, kamu temenin mereka, sekedar mereka datang untuk kayak begini aja kita ngobrol-ngobrol, it's a berkat. Nggak harus tiba-tiba gue suntikin lu modal ya, jadi berkat begini. Apalagi kita mau bangun bisnis untuk berusaha jadi berkat, kita ngambil porsinya Tuhan, saudara-saudara. Percaya sama saya. Berkat itu datangnya dari Bapa, bukan dari kita. Berkat itu Tuhan yang tentukan, bukan kita. Nah, kita sudah jadi tangan kanan Tuhan untuk berkati banyak orang. Salah. Biarin Tuhan yang memberkati. Kita lakuin apa yang kita lakuin, yang kita senang kita lakuin, kita beri sukacita, kasih gaji ke orang karyawan, kasih gaji tepat waktu, kasih gaji dengan komitmen yang tepat, jalanin punishment and reward. Kalau karyawannya bagus, kita hargain. Kalau karyawannya nggak bagus, kita punish. Nah, saya pernah juga ditanyakan beberapa orang, Pak, saya harus gimana kalau karyawan saya salah, gini-gini, kan saya harus ada kasih. Gitu. Nah, saya bilang, kasih itu bukan bukan dipakai di ukuran salah. Kasih tidak boleh dipakai di ukuran kesalahan. Kasih dipakai di ukuran hati. Bukan kesalahan. Kalau dia salah, lu karena kasih, oke lah, nggak apa-apa.
2 kali oke lah nggak apa-apa, 3 kali oke lah nggak apa-apa. Kamu lagi membuat orang itu berdosa. Dia berbuat salah pertama, peringatin. Aturan perusahaan jalanin. Aturan perusahaan jalanin. Apa yang sudah kita komit di perusahaan kita jalanin. Dia bikin salah, tegur. Bikin salah kedua, kasih SP1. Bikin salah ketiga, SP2. Bikin salah keempat, SP3, out. That's it. Dia nyuri, out. Ya. Saya baru, terus terang barusan pecat 1 orang karyawan. Baru 2 minggu yang lalu. Dan itu adalah GM saya. Dia adalah orang nomor 1 di perusahaan saya, dan sudah 3 tahun di jabatan itu, dan saya harus pecat kemarin. Karena apa? Coaching berlebih-lebih. Saya coaching berganti-ganti, tapi tidak berubah. Tidak berubah, dan kesalahan terus dilakuin, walaupun kesalahannya tidak sama, dia bervariasi. Tapi saya bilang, Anda adalah manajer. Kesalahan Anda, poinnya besar dibanding kesalahan anak buah Anda, poinnya kecil. Anda terlambat, itu image buruk buat perusahaan ini. Anak buah Anda terlambat adalah image buruk buat dia pribadi. Tapi kalau Anda terlambat, image buruk buat perusahaan, buat saya juga, muka saya ditaruh di situ juga, Anda telat. Nggak berubah. Saya tanya gini, kamu ngerti nggak visi ini? Visi perusahaan ini kamu ngerti? Ngerti apa? Nggak bisa dia jelasin. Kalau Anda tidak mengerti visi, Anda nggak mungkin bisa bekerja di perusahaan ini. Saudara-saudara, yang kedua yang saya mau tekankan adalah, setiap bisnis usaha saudara-saudara terus punya visi. Nggak boleh nggak. Visi anak-anak Tuhan apa? Coba, saya mau tanya. Menjadi serupa dengan Bapaknya. Kembali ke sorga. Itu visi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kembali ke sorga di mana asal kita. Gitu kan? Saudara-saudara, kadang-kadang kita kan nggak mau balik ke sorga. Berat soalnya. Dunia ini terlalu enak gitu. Saya suka ada satu pendeta yang luar biasa, dikasih contoh begini, saya tiru ya pendeta ini. Ya, mungkin saudara-saudara juga udah pernah dengar nih. Ini pendeta ini suka ngomong gini. Lu kalau diajak ke Amerika, kita misalnya ke New York gitu. Di airport di Cengkareng, pesawatnya delay. Lu ngamuk nggak? Ngamuk. Delay pertama ngamuk, pastor, saya bilang. Delay kedua ngamuk, pastor. Kalau udah delay setengah jam, wah ngamuk, pastor. Ya lama nunggunya. Kalau delay 1 jam, nah itu lagi tuh. Bisa saya samperin tuh. Udah delay sejam, bisa saya samperin tuh, itu apa namanya? Tiketingnya, terus tanya, ada apa ya Mbak? Kenapa ya? Kok delay lagi ya? Tapi pertanyaannya kan udah tinggi kan, kenapa Mbak? Kenapa delay lagi? Walaupun kita nggak terlihat marah, tapi nanya itu. Dia bilang, oke, saya pun begitu, kata dia. Kenapa lu? Kalau lu ke Amerika delay, lu kecewa, lu marah. Kok pulang ke surga lu nggak mau delay? Minta delay, maksud saya, minta delay. Tuhan, cancer stadium 4, sembuhin Tuhan, gitu ya. Tuhan, jantung, Tuhan, sembuhin Tuhan. Padahal Tuhan pengen panggil ke surga, pulang. Tapi lu sukanya delay. Giliran mau ke New York, lu nggak mau delay. Gitu kan. Gitu. Itu kita bahas visi. Jadi perusahaan kedua itu harus punya visi yang jelas. Mau dibawa di mana perusahaan ini, dan karakter perusahaannya seperti apa. Gitu. Saya punya karakter, begitu ada yang nanya ke saya, salah satu manajer saya nanya, "Pak, Bapak karakter perusahaan ini apa sih sebenarnya?" Saya ingin tahu gitu. Tahu saya jawabnya apa? Memberi. Karakter perusahaan saya itu memberi. Apa Pak? Macam-macam saya beri kesempatan buat kamu kalau kamu kurang ajar 2 kali, 3 kali. Saya beri kalian gaji tepat waktu, dan kemarin puji Tuhan PPKM semua karyawan saya gajinya full, THR full, on time. Saya gaji karyawan tanggal 25 setiap bulannya. Nggak pernah seperti karyawan lain, mereka terima. Tanggal 15 mereka dapat bonus. Jadi sebulan tuh 2 kali terima duit. Dan mereka betah bekerja dengan saya. Karena saya tahu, saya adalah managing director, tapi CEO-nya Tuhan Yesus. Di atas saya masih ada bos. Gitu kan. Saya ambil visi perusahaan itu dari bos-bos yang di atas. Sudah saya berapa kali jadi saya kepingin banget sebenarnya untuk full time. Jadi Tuhan panggil saya pada waktu saya berbisnis.
Saya pengen full time, saya belajar full time, tapi bapak rohani saya, orang yang benar-benar mendidik saya, mengajar saya firman, yang kasih pelajaran Alkitab, dia bilang ke saya begini, kalau Tuhan nggak panggil kamu untuk jadi full time, kenapa kamu harus paksain kamu jadi full time? Karena di marketplace sana, orang perlu contoh, bukan di gereja, gitu kan? Kamu tanya baik-baik, kalau Tuhan nggak kepingin kamu full time, jangan full time. Dan saudara, saya bertanya itu pada saat saya nggak punya kerjaan, loh. Bukan berarti saya bertanya begitu pada saat lagi megang perusahaan yang besar. Enggak. Terus saya bilang, begini, Om, saya panggil dia Om. Jadi apa maksudnya Om? Kata si Om, kata si pastor saya, kamu coba berusaha lagi dari kecil. Gitu loh. Berusaha lagi dari kecil. Saya usahanya, saya jalanin lagi usaha dari kecil. Saudara-saudara, kalau saya mau bilang kemurahan Tuhan, kalau saya suka ngomong di seminar-seminar sama di forum-forum bisnis, saya bilang, saya berbisnis dari 100% bisnis saya, 95% bisnis saya gagal, saudara-saudara. Tapi cukup 5% Tuhan kasih, saya udah seperti sekarang ini. Karena ukuran saya bukan di sukses, ukuran saya di damai sejahtera, ukuran saya di sukacita. Sukacita buat saya sendiri. Damai sejahtera buat saya sendiri. Karena kalau kita nggak damai sejahtera, kita nggak sukacita, bohong keluarga kita punya damai sejahtera, punya sukacita. Saudara-saudara, berbisnis itu yang realize, yang real. Kalau kita nggak selamat, ya, bagaimana kita bisa nyelamatin orang lain? Saudara-saudara nggak punya cash untuk bayar diri saudara sendiri, gaji saudara sendiri, nggak mungkin saudara punya cash untuk bayar orang lain yang bekerja dengan saudara. Nggak bisa. Jadi berbisnis itu harus kita lihat dari diri sendiri. Kita sukacita, kita damai sejahtera, pasti perjalanan bisnis kita sukacita, damai sejahtera. Kita secara finansial kita cukup, pasti kita bisa mencukupi orang lain dengan secara finansial. Tapi kalau enggak, don't even start. Jangan memulai. Saudara bisa pinjam uang dari bank? Dosa nggak, Pak? Nggak apa-apa pinjam dari bank, pakai hikmat gitu. Pakai hikmat. Jalanin, nggak ada kita bilang nggak boleh pinjam duit dari bank. Pinjam. Tapi saudara harus benar-benar begitu yang saya bilang tadi. Planning, organizing, monitoring. Itu harus jalan benar-benar dan berhitung benar-benar. Taruh visi saudara di tempat di mana saudara bisa mengukur sampai sejauh mana saudara berjalan. Karena begitu semua berjalan, saudara tinggal serahin ke Tuhan. Tuhan cuma tinggal taruh hikmat. Saudara-saudara, setiap pagi saya datang kantor, saya cuma minta satu sama Tuhan. Hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Supaya di otak ini ada ide, supaya di otak ini Tuhan bisa, mesti ajak si ini, mesti telepon si ini. I'm not 100% perfect in business. Bisnis saya bisa dibilang belum, kalau teman-teman suka nanya, saya bilang masih UKM. Tapi saya penuh dengan damai sejahtera. Saya tidak punya target secara materi, harus punya rumah besar sebesar ini, harus punya mobil sebanyak ini. Saudara-saudara, saya punya perusahaan, saya bukan mau ngomong karena saya hebat ya, saya punya perusahaan di Jakarta, saya punya restoran di Jakarta, saya punya bisnis digital marketing yang membantu banyak klien besar sampai Bank Mandiri, saya punya sekolah Green School untuk anak-anak di Bali, orang-orang ekspat dan ini sekalian yang masih mau bekerja. Tapi so far, saudara-saudara, dengan bisnis itu, saya kemana-mana pakai Grab, pakai Gojek, saya nggak punya mobil. Karena mobil bukan ukuran dasar saya bahagia. Teman-teman saya, kok nggak ada mobil, Pak? Nggak perlu, saya belum perlu mobil. Saya lebih senang sekarang sama Grab, kesana kesini sama Grab. Jalan. Malu? Nggak, saya nggak pakai motor. Karena ukuran saya bukan buat di mata manusia, saudara-saudara. Emang saya nggak malu kalau mesti pakai Mercy. Nggak ada salahnya juga orang beli Mercy. Nggak berdosa kok. Lu beli Mercy nggak berdosa. Tapi buat saya belum perlu. Belum perlu. Karena perusahaan saya masih merayap semua dan saya belum perlu punya modal untuk saya keluarin untuk hal itu. Dan kalau punya mobil kan saudara-saudara pemikirannya berbeda lagi kan. Apalagi kalau punya mobil 2, mobil 3 kan besok ganti oli 3-3-nya saudara ribet. Pajak STNK-nya jatuh saudara pusing gitu. Ngurusin disenggol orang pusing juga, bukan saya suruh saudara jual mobil, enggak ya, saya nggak sampai ke situ soalnya. Tapi saya lebih efisien bergerak
berjalan dengan Grab dan Gojek. That's me. Dan orang-orang semua rekan-rekan bisnis saya tahu, semua tahu. So far sampai sekarang. Karena apakah beberapa partner saya mundur? Enggak. Ya. Saya diantarin keluar hotel bintang 5 mewah, dianterin tuh bisnis partner, mereka pikir nanti di depan tuh ada Mercy yang parkir, begitu saya keluar hotel bintang 5 loh ya, misalnya ke Kempinski atau mana. Tiba-tiba Avanza, terus ada stiker Grab. Ya Tuhan, ini orang naik Grab. Dari lobby hotel. So what? Apa habis itu besok mereka batalin bisnis sama saya? Enggak tuh. Ya, kan? Gitu kan. So, identitas kita sebagai anak Allah yang saya bilang tadi itu lebih besar dari yang lain kok. Bisnis kita bangun atas dasar kita kepingin lakuin. Pekerjaan kita lakuin karena kita anak Allah. Dan saya ngelakuin ini buat saya sukacita dan damai sejahtera. Itu poin pentingnya. Bukan sukses. Apa sih ukuran sukses? Kalau saya tanya saudara-saudara sekalian, apa jawabnya ukuran sukses? Nggak ada. Nggak ada. Punya anak 2 nggak sukses. Harus punya 3 kadang-kadang. Punya 3 nggak sukses, 4 dong. 4 cowok-cowok, cewek semua buat beberapa orang, keluarga. Nggak ada cowok nggak sukses. Cewek semua. Nggak ada. Punya TV berapa inch sih sukses? 30 belum, 40 belum, 50 belum. Berapa? Lu sudah punya handphone, apa sih handphone saudara? Saya dulu itu saya ngomongin 10 tahun atau 7 tahun lalu. Saya 4 tahun nggak pakai handphone. Susah kan nyari saya? 4 tahun nggak pakai handphone. Nyarinya gimana saudara? Nyarinya ke sekretaris saya. Jadi kalau saya sudah keluar dari kantor, gitu, orang-orang bilang malaikatnya susah nyarinya katanya. Kalau bapak udah nggak di kantor, malaikatnya susah nyarinya, kata kemana nih orang itu. Saya pakai handphone 4 tahun dan saya damai, tenang. I'm one of a kind. No, saya sama seperti saudara-saudara. Saya personifikasi yang unik enggak. Cuma saya tidak meletakkan damai sejahtera saya di barang-barang itu gitu. Saya tidak meletakkan damai sejahtera di barang-barang yang orang lihat ukurannya harus seperti itu, enggak. Saya letakkan damai sejahtera dan hubungan saya itu di karakter saya dengan teman-teman saya. Karakter saya dengan orang lain. Karakter saya dengan hubungan saya dengan sesama manusia, apalagi ke jemaat-jemaat Tuhan. And that's it. When the time come, kalau saya ingin beli mobil, saya ukuran damai sejahtera sudah siap ketika mobil itu disenggol, ketika saya harus lihat mobil kotor dan saya harus siap cuci dan segala macam. Mungkin itu akan tiba saatnya nanti. Dan saya kan punya mobil, bukan saya anti mobil, enggak. Gitu. So, itu about business. Semoga terjawab ya. Semoga terjawab. Ya, luar biasa ya. Ini unik. Jadi Bapak Ibu sudah yang ada di ruang Zoom ini perlu juga tahu tadi ada ngomong tentang benih, seed. Jadi secara informasi memang perusahaan yang dikelola oleh Pak Stephen atau Pastor Stephen Rantung ini memang namanya Seed Corporation atau benih ya. Benih. Ya, benih. Jadi saya panggil Seed karena PT saya Sejahtera Era Dinamika. Saya cari dulu seed-nya baru saya cari namanya, bukan namanya. Karena saya ingin jadi benih. Benih yang mungkin untuk sebagian orang sekarang terlihat kecil dan tidak berarti. Tapi one day, begitu ini dia tumbuh, jadi pohon yang besar, akan ada banyak buah di situ untuk orang makan, tempat orang berteduh, tempat orang pakai rantingnya buat kayu bakar kalau kedinginan, macam-macam. Pohon besar itu gunanya seperti itu. Jadi ini unik ya. Ada juga sebagian besar di dunia kekristenan sekarang meletakkan dasar bagaimana udah jadi seperti motivasi harus sukses. Sedangkan dari Pastor Stephen ukurannya adalah damai sejahtera dan sukacita. Ini agak jarang sih, bahkan di bisnis kekristenan untuk didengar. Iya, banyak karena orang-orang banyak pingin sukses, pingin pakai ukuran dunia buat hidup mereka yang jadi gini, Allah kasih kita ukuran yang tinggi yang besar itu. Mereka mengecilkan ukuran mereka dengan sukses gitu. Padahal sukses itu tidak ada ukurannya, bro. Sukses itu tidak ada ukurannya. Mau di mana ukuran sukses? Gitu. Tabungan kamu
Rumah? Nggak ada. Begitu kita bikin rumah sekarang yang 2.000 meter persegi, kita tengok ke sebelah tetangga kita punya 4.000 meter persegi, nggak bisa tidur loh kita. Gila, punya dia lebih besar dari punya gua. Gitu ya. Karena sukses tuh begini, begitu kita bekerja sebagai karyawan, saya ambil contoh di hotel lah ya, kita bekerja sebagai karyawan jadi waiter, kita bergaul sesama waiter, dan patokan sukses kita adalah sukses waiter. Apa sih sukses waiter? Naik jadi supervisor. Begitu dia naik jadi supervisor, ukuran di restoran supervisor, dia lihat supervisor tuh punya motor semua. Jadi ukuran sukses saya sebagai supervisor, saya harus beli motor. Belilah dia motor. Kedua, apa lagi? Gue bikin jadi asisten manajer, itu ukuran suksesnya bertambah buat dia. Begitu dia naik ukuran jadi asisten manajer, dia lihat asisten manajer tuh punya mobil. Dan gue harus jadi kejar terus gitu loh. Suksesnya tuh bereskalasi gitu. Apalagi kalau dia berteman, kayak kita berdua berteman dari SMA ya, bro, atau SMP, terus dia lihat kiri kanan, teman SMA gue begini, gue pengen ngelangkahin tuh, pengen lebih tinggi dari mereka, gitu loh. Tanpa dia tahu latar belakang dan kerja keras mereka tuh seperti apa, yang dia cuma tahu di ukuran dia adalah gue nggak boleh kalah dari teman gue. Kalau gue kalah dari teman gue, nggak mau ketemu dia. Saya seneng aja ketemu orang-orang kayak begitu, karena saya pasti dibayarin makan sama mereka, gitu kan. Itu aja. Gitu kan. Kadang-kadang kita kepingin udah gitu, kita pingin cabut dompet gitu, gua aja. Oh ya udah, fine, aman, terima kasih Tuhan berkati. Gitu. Udah enak. Gitu. Dia yang pamer, kita yang damai sejahtera. Puji Tuhan. Coba dibalik kalau kita jadi kayak begitu. Kita lagi makan sama teman bersepuluh, kita lagi liatin dia makan apa, itu harganya berapa, dia makan lebih itu, kita udah berhitung berapa kita mau habisin, padahal 5 orang itu lagi ngomongin lain, lu mikir sendiri, gila gue mesti bayar berapa nih, udah ditambah lagi nasinya, buset, dia tambah lagi minumnya, dia pesen kopi lagi nggak kenyang-kenyang nih kawan nih, nggak ada damai sejahtera akhirnya, gitu loh. Sudah begitu nggak? Mungkin ibu-ibu yang suka arisan, suka sosialita ya mungkin begitu kayaknya. Kita ingin terlihat sukses di muka mata manusia, kita berusaha keras. Nah, itu merusak damai sejahtera kita. So, what is sukses? Saya nggak ngejar sukses. Saya ngejar damai sejahtera. Saya ngejar sukacita. Karena kalau saya punya itu, saya bisa share ke yang lain. Dan awet muda, bro. Awet muda. Ya, memang kelihatan kok. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ini sangat memberkati. Udah jadi panjang nih, Pastor Stephen. Nggak apa-apa ya. Apa-apa. Saya nggak ada schedule lagi soalnya. Jadi kapan-kapan kita boleh undang. Karena ini saya melihat bahwa ada pandangan yang unik ya. Maksudnya artinya karena banyak juga dunia Kristen seperti saya bilang tadi bahwa bisnisnya udah yang penting sukses gitu loh. Tujuannya kayak dunia gitu loh kan. Padahal ukurannya ini jarang dibahas. Ukurannya saya baru pertama kali dengar justru dari Pastor Stephen. Ukurannya adalah damai sejahtera dan sukacita. Jadi luar biasa. Ini ada satu pertanyaan nih dari netizen. Ada satu pertanyaan ini berkaitan. Nah, ini tadi dikatakan apakah takut adalah bagian dari penghukuman? Apakah takut adalah bagian dari penghukuman? Ya. Takut tidak berurusan dengan penghukuman. Kalau saya mau jawab, takut itu bukan bagian dari penghukuman. Penghukuman kita itu pada waktu kita di sorga nanti pada hari terakhir Tuhan menghakimi kita. Itu doang ukuran penghakiman orang Kristen tuh di situ, saudara-saudara. Jangan salah ya. Karena apa yang kalau kita masuk penjara di ini itu penghakiman ukuran dunia. Ya karena kita bersalah versi dunia gitu kan. Nah sekarang kalau kita sudah bersalah versi dunia, apalagi versi Tuhan, itu kan di atas. Gitu kan. Tapi versi dunia itu tidak ada yang namanya pertobatan. Lu mau bertobat, mau enggak, begitu lu bikin salah, lu terima hukumannya dulu, bertobat nomor 2. Versi Tuhan, penghukuman Tuhan, lu ada yang namanya pertobatan, ada namanya yang saya bilang tadi, pengampunan. Tetapi, begitu kita meninggal kelak, Tuhan akan menjadi hakim atas kita. Dan itu lebih gawat lagi, bro. Lebih gawat lagi. Karena Dia akan menghakimi kita sampai ke kata-kata yang kita keluarkan. Kata-kata yang tidak
membawa apa-apa, kata-kata hampa, kata-kata kotor. Kata-kata hampa aja itu akan dihakimin, bro. Apalagi kata-kata kotor. Bahaya. Ya, jadi artinya kadang-kadang orang kan merasa takut di dalam dunia sini kan, merasa bahwa saya takut ini karena saya udah dihukum nih di dunia gitu. Padahal nggak seperti itu maksudnya. Jadi akhirnya membuat dia down kan. Ya, Tuhan bilang kita orang berdosa. Nggak ada orang yang sejak kejadian Adam dan Hawa semua manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, janji ke surga itu pasti. Tapi bukan berarti tiba-tiba kita terima Tuhan, kita sudah tidak berdosa lagi. Enggak, kita masih orang berdosa selama kita masih ada dalam daging, kita masih berdosa. Dan setiap hari kita berusaha melakukan untuk bisa hidup kudus, supaya kita bisa pulang ke surga melihat Tuhan, ya, dan bisa dihakimi, dan kita bisa layak untuk masuk kerajaan surga. Itu hal yang kekal, hal yang kekal. Nah, kalau kita sekarang punya prinsip takut, apa yang kita takutin? Pertanyaannya itu kan, apa sih yang sebenarnya kita takutin? Karena ketakutan itu kan banyak hal. Apa yang kita takutin? Apakah kita takut mati? Kenapa kamu takut mati? Karena kamu nggak yakin kamu mau kemana kan? Mati itu kalau kita baca firman Tuhan, saudara-saudara, ini jadi panjang nih kalau saya bahas mati ya. Mati itu kalau versi firman Tuhan, itu saudara bagaikan tidur. Dan di firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang meninggal di dalam nama Tuhan. Dan ada satu firman lagi yang bilang, hidup untuk Kristus, mati untung. So, kalau kita orang sungguh-sungguh orang Kristen, mati itu keuntungan, mati itu sukacita, mati itu bahagia. Kenapa kita pulang rumah? Tapi berat. Dimasukin ke otak kita tuh berat. Saya aja bilang berat, saudara-saudara. Karena apa? Kita lihat kiri kanan, usaha saya, istri saya, suami saya, anak-anak. Tuhan, jangan sekarang dulu ya. Gitu. Minta delay. Minta delay terus, bro. Minta delay. Berat. Tapi kalau kita mengenal firman, itu sebenarnya suatu sukacita kita meninggal. Kita lepas dari penderitaan dunia, sebenarnya lepas dari penderitaan dunia. Gitu kan? Karena orang Kristen tuh musimnya bertanya begini sebenarnya. Lu kalau nggak menderita di dunia, apakah lu orang Kristen? Itu pertanyaan besar. Jadi kalau nggak ada orang Kristen mengeluh hidup di dunia, saya mau tanya, lu Kristen? Kita aja nih ya, kita aja. Mau Natal aja nggak disalamin orang, betul nggak? Salah sedikit aja. Apalagi zaman sekarang kan, politik identitas lagi sangat-sangat tinggi kan? Ya, itu repot loh. Saudara-saudara, saya punya beberapa teman baik, begitu pulang dari umroh, WhatsApp aja udah nggak lagi. WhatsApp aja udah nggak balas. Apalagi mau telepon, apalagi mau ketemu, udah nggak balas. Nah itu resiko kita sebagai orang Kristen, gitu kan? Jangankan sama mereka, saudara-saudara kita, sesama orang Kristen aja kita nggak loh. Banyak orang Kristen yang oh, lu gereja mana? Waduh, oke, bye. Kalau nggak sesuai. Padahal dia mau pakai apa? Mohon maaf ya, saya nggak mau nyinggung ya siapapun kalian, maksudnya teman-teman di sini yang aliran gereja apa, saya nggak nyinggung. Tapi kok kamu mau mendefinisikan di pandangan kalian ke orang-orang based on gereja kalian itu sumbernya di mana? Atas dasar firman di mana gitu kan? Lah pendeta gembala lu aja bukan murid ke-12 Yesus. Kok berani-beraninya bilang lebih benar gitu loh. Mungkin cuma sama nama doang gembalanya gitu kan, tapi tidak ada di satu waktu itu tuh nggak ada. Waktu Tuhan lagi diangkat ke surga aja nggak ikutan gitu loh, bro. Kok masa mau bilang lu benar gua lu salah gua benar gitu loh. Gitu kan? Karena apa? Doktrin gereja, doktrin secara teologi ya, doktrin secara alkitabiah yang sudah diselewengkan sama siapa? Iblis. Dan kita mau gitu melakukan itu gitu. Padahal simpel firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Kasihilah
Samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak kasihin diri kita sendiri, nggak mungkin kita bisa ngasihin sama manusia. Itu aja inti hukum Tuhan yang paling atas. Jadi kasihin Tuhan, kasihin diri sendiri, supaya kita bisa mengasihi sama manusia. Itu bahasa Indonesia aja, bro. Nah, sekarang bagaimana kita mau melakukan itu? Kalau kita lihat, wah gereja lu begini ya, gereja lu gereja nubuatan, nggak main gua. Apalagi saya bilang tadi, udah mulai ngomong Tuhan dengan segala macam pengotakan gitu tadi ya. Ya, sangat menarik. Mungkin nanti kita lanjut di sesi yang lain. Ya, udah terlalu panjang. Tapi secara ini saya perlu tekankan di sini, perlu highlight bahwa apa yang dikatakan oleh Pastor Stephen mengenai bisnis ini sangat menarik ya. Sangat menarik untuk dibahas mungkin lebih lanjut gitu. Boleh, kalau mau siapin sesi khusus juga boleh, bro. Ya, nanti coba kita akan coba cari waktu karena hal-hal seperti ini mungkin nanti dibutuhkan di masa-masa mendatang. Yes. Pencerahan yang di soal bisnis secara kekristenan karena hal yang cukup unik ya, cukup baru menurut saya. Ya. Oke, nanti kita akan tutup sebentar, Pastor, dalam doa dan doa berkat. Ya. Dan saya di sini ada seorang anak muda yang namanya Timothy Jaya. Dia lagi berhari ulang tahun. Oh. Dan juga mempunyai bisnis kuliner. Wow. Jadi, minta didoain katanya, Pastor. Bisnis kulinernya apa nih, Timothy? Bisnis kulinernya makanan olahan Korea. Wah, keren. Karena saya berkecimpung di dunia bisnis makanan, restoran dan makanan juga. Saya juga punya sekolah kuliner di Jakarta, Surabaya, sekolah chef, dan punya restoran di Jakarta juga kebetulan. Baru tahu saya Pastor Stephen sekarang udah punya restoran di Jakarta. Di Bintaro sih, bukan Jakarta, bro. Di Bintaro. Oh, tempat Bu Ati itu. Oke. Di Bintaro. Oke, Timothy. Timothy ya, nanti mau didoain untuk ulang tahun dan kuliner. Dan Bapak Ibu semuanya yang di ruang Zoom maupun yang ada di live di Facebook, jangan lupa setelah ibadah ini atau mungkin nanti malam, rekaman dari ibadah online ini akan diupload di Facebook. Jadi bisa di-share, bisa didengarkan kembali. Sangat menarik khususnya untuk sesi bisnisnya. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Minta Pastor Stephen untuk berdoa, sekalian doa berkat, dan doain Timothy yang berhari ulang tahun, dan untuk bisnis kulinernya. Amin. Oke, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat waktu yang indah yang Kau pertemukan untuk kami. Kami percaya, Tuhan, waktu-waktu ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi akan membawa suatu hikmat, suatu berkat dalam iman dan percaya kami untuk lebih percaya sama Tuhan, untuk lebih yakin akan kekuatan-Mu ya Bapa yang terjadi atas kehidupan kami. Karena kami percaya kami ada sampai hari ini karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan Tuhan buat berhasil. Khususnya buat jemaat-jemaat yang ada di Zoom ataupun yang ada di FB Live, Tuhan berkati, sertai mereka, Tuhan, apapun pergumulan mereka, kami tidak tahu, apapun yang Tuhan mereka hadapi. Biarlah Tuhan Engkau Allah sendiri turut campur tangan, melepaskan mereka, menyembuhkan mereka, memberikan mereka kelepasan dari segala sesuatu yang sedang mengikat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau Allah sendiri yang akan turut bekerja untuk melakukan segala yang baik dalam kehidupan kami. Masa depan kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bisnis, pekerjaan, usaha, persekolahan kami taruh dalam tangan Tuhan. Karena Engkau Allah sendiri yang membuka pintu, Engkau Allah sendiri yang memberikan jalan keluar. Secara khusus kami berdoa buat Timothy, Tuhan, yang pada saat ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Kami ucap syukur Bapak, biarlah Timothy jadi anak Tuhan yang benar-benar menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjadi anak Tuhan yang membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah dia menjadi contoh yang terbaik buat keluarganya, buat pekerjaannya, dan buat bisnisnya, Tuhan. Tuhan berikan dia hikmat setiap saat dia melangkah untuk menentukan apa yang dia kerjakan. Tuhan, dia sedang melakukan bisnis restoran Korea, kuliner,
Kami percaya Tuhan yang memberikan ide buat dia. Kami percaya Tuhan yang memberikan jalan buat dia. Dan kami percaya anak-anak Tuhan yang bekerja sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan akan Tuhan buat berhasil. Berhasil dalam segala hal yang dia kerjakan sehingga Tuhan dipermuliakan dalam bisnisnya. Sehingga sukacita dia, damai sejahtera dia melimpah. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarganya. Biarlah keluarganya memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan buat mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan segala yang terbaik yang daripadamu Tuhan. Terlebih iman percaya mereka, Tuhan tambah-tambahkan. Dewasakan rohani mereka, agar mereka mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapak untuk persekutuan doa ministry ini Tuhan, The Chosen Generation. Tuhan, Engkau telah taruh ide-ide ini di beberapa orang yang ada pada saat ini, Tuhan. Dan kami percaya ide ini akan Tuhan kembangkan selama mereka berjalan bersama dengan Tuhan dan benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam ministry ini. Dan mereka mau melakukan semuanya untuk kebenaran firman Tuhan, membesarkan kerajaan Tuhan. Tuhan pasti akan tambahkan anggotanya, Tuhan pasti akan tambahkan visi Tuhan di atas ministry ini. Orang-orang yang sudah berjerih payah dan meluangkan waktu agar semua ini terjadi, Tuhan berkati. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati jerih payah mereka, Tuhan berkati keinginan-keinginan mereka, agar semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, sekali lagi, kami mohon ampun atas semua dosa dan salah kami. Biarlah Tuhan, Engkau Allah sendiri yang menguduskan kami, membenarkan kami, agar kami tampil Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yang benar bisa membesarkan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini Tuhan, terlalu banyak yang terjadi dalam dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang melindungi, memagari, membentengi kami. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami serahkan rencana-rencana kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Berkati bangsa ini dari segala perpecahan, dari segala musibah, dari segala hal-hal yang mau menghancurkan bangsa ini, Tuhan, satu persatu. Kami serahkan semua pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rahmat Tuhan bekerja Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, sebelum kami kembali, kami mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat kesehatan kami, mengucap syukur buat keadaan keuangan kami, mengucap syukur atas semua hidup kami. Dan kami mau kembali melakukan aktivitas kami, Tuhan. Oleh karena itu berkati kami, Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga akan memberkati kita semua. Penyertaan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan memimpin kita dalam setiap hal yang kita pikirkan, yang kita inginkan, dan yang kita kerjakan. Sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Tuhan hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor Sampai Stephen. ketemu Terima lagi. kasih Timothy. Terima kasih Timothy. Sampai ketemu lagi. Happy birthday Timothy. Happy birthday. Terima kasih. Ya, Tuhan terima berkati kasih semuanya. Ya, selamat sore. Jangan lupa Selamat sore. untuk bisa tonton lagi di YouTube ya. Nanti rekamannya. Oke. Bye. 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 Bye.